Tank ini sudah kembali kosong seperti semula. Dimana kalau teman-teman tahu video gua atau nonton video gua sebelum-sebelumnya, tank ini berisikan penghuni Cana Mini Stewarti Karbianglong yang gue beli online dan sempat gue rawat kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebihnya 1 bulan. Dan gue berharap banget ikan tersebut bisa berprogres atau berkembang menjadi besar dan menjadi ikan yang bagus, karena memang harusnya basicnya bagus, tapi apa daya, tak sesuai harapan, ikannya sudah tiada. Yuk kita bahas langsung yuk. Ini dia ikannya yang sudah tidak bernyawa ya teman-teman ya, sudah terbujur kaku dengan perut agak gendut. Jadi sepertinya asumsi gua ini ikan is dead karena gua push makan yang terlalu dahsyat sih, karena ya gue seneng aja ikan ini biar cepet gede. Jadi beberapa kali gue kasih pakan ikan hidup yang ukurannya mungkin gak masuk akal harusnya untuk dicerna sama nih ikan, tapi gue paksain. Tapi itu indikasi pertama asumsi gue, menurut dugaan gue ya, ikan ini meninggal karena tulang perutnya gendut. Jadi karena gue push makanan, jadi ikan ini meninggal, mungkin tersedak sama ikan hidup atau pakan yang hidup yang ukurannya besar dan nyangkut di tenggorokan atau lain-lainnya seperti itu. Tapi yang anehnya adalah, perhatiin deh di kaca-kaca itu tuh, di kaca yang nempel ada hewan-hewan kecil banget kayak mikroba gitu. Mungkin di atasnya mikroba ya, kalau mikroba kecil banget, ini masih bisa terlihat sih pakai kasat mata ya, nempel di kaca dan dia gerak-gerak. Nah, timbullah pertanyaan, apakah hewan kecil ini yang menyebabkan kematian ikan gua? Atau karena ikan gua mati jadi timbullah ada hewan kecil ini? Jadi ada 2 pertanyaan yang bisa dibalik tuh. Mungkin teman-teman di sini bisa bantu. Sengaja gue bikin konten ini tadinya ya gue nggak mau bikin video, tapi agak menarik nih untuk gue pertanyakan kepada teman-teman yang mungkin mengerti atau lebih paham tentang hewan apa ini yang nempel di kaca ini. Karena kalau kita perhatiin, ini hewannya begitu banyak dan gue temukan saat ikan gue sudah tidak bernyawa. Nah, karena sebelumnya saat ikan gue bernyawa dan masih hidup, tidak ada terlihat sama sekali hewan-hewan tuh. Perhatiin deh yang nempel di kaca tuh, yang kecil banget ya, yang kayak semut lah. Hewan-hewan itu yang nempel sebelumnya nggak ada saat ikan gue masih hidup. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah indikasi ikan gue mati karena hewan tersebut, atau hewan itu tersebut nongol karena ikan gue mati gitu. Hewan apakah itu? Nah, sangat sedih ya, karena banyak harapan sih. Gue kebiasaannya kalau beli ikan selalu dari ukuran yang gak terlalu besar, atau bisa dibilang gue hobi melihara ikan yang kecil agar bisa gue progres dan gue puas melihat hasil progres dari tangan gue sendiri seperti itu. Tapi kali ini memang belum jodoh sih ya. Agak aneh sih, gue melihara cana kok mati, sedangkan kan cana itu termasuk jenis ikan yang tergolong kuat ya. Nah, ini teman-teman gue kasih garam ikan untuk ngetes apakah hewan-hewan kecil tersebut bisa kalah atau bisa diusir atau bisa mati dengan garam ikan. Kalau emang bener berarti itu termasuk jamur atau bakteri buruk ya, yang gak sesuai dengan kesehatan ikan. Gue lihat tuh gue taruh garam ikan agar melihat dengan gue taruh garam ikan ini hewan tersebut akan hilang atau tidak. Nah, ini garam ikan gue taruh pertama kalinya nih, gue lihat reaksinya masih belum ada reaksi terhadap si hewan-hewan kecil tersebut ya teman-teman ya. Jadi menurut gue ini agak suatu tanda tanya besar, dan gue butuh jawaban dari teman-teman semua yang mengerti tentang hewan apa ini. Karena kalau memang hewan ini mematikan dan inilah alasan ikan gue mati, jadi gue bisa mengambil tindakan preventif atau pencegahan ke depannya gitu. Nah, ini garam ikannya sudah mulai larut dan hewan ini pun masih saja belum meninggalkan ikan gua. Maksudnya belum meninggalkan akuarium ini walaupun garam ikan sudah larut. Jadi agak aneh sih ya. Aneh banget ya. Gue tambah lagi garam ikannya tetap tidak bereaksi terhadap si hewan kecil-kecil yang sangat kecil-kecil ini gitu.
Jadi gue share video ini dengan harapan gue bisa mendapatkan jawaban yang mungkin bisa menjadi tambahan knowledge gue dalam memelihara ikan-ikan, khususnya ikan cana. Dan lebih khusus lagi ikan cana stewarti, mungkin ada treatment khusus ya. Karena selama ini gue melihara ikan ya gitu-gitu aja, sangat konvensional lah, nggak ada ilmu yang sangat bisa digunakan lebih untuk orang lain. Maksudnya ilmu standar lah melihara ikan, yang nggak ada ilmu plus gitu, standar aja, air bersih, filtrasi bagus. Kalau cana ya water change saja kalau emang udah kotor banget. Tapi ya nggak tahu nih. Jadi asumsi gua yang pertama, ini ikan mati karena gua kasih makan ikan hidup yang besar, atau yang kedua, ikan ini mati karena ada hewan ini. Tolong jawabannya teman-teman ya, agar kita bisa saling sharing, saling transfer knowledge lah tentang pemeliharaan ikan yang baik dan benar, agar teman-teman juga nanti yang nonton video ini dapat pembelajaran baru, supaya tidak terkena bencana seperti apa yang gue alami ini. Jujur agak kesel ikan yang gue harapin bisa nanti besar dan tumbuh baik dan bisa menjadi ikan andalan gue. Tapi ya gitulah, semua yang hidup pasti mati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oke teman-teman, terima kasih. Gitu aja videonya yang gue bagikan kali ini. Bagi yang baru mampir dan merasa suka sama video ini, boleh like. Yang gak suka bisa di dislike. Yang baru mampir bisa subscribe, yang emang bosan bisa unsubscribe. Oke gitu aja teman-teman ya. Salam ikan hias Indonesia. Bye. Terima kasih. Thank you.